Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal-soal P3K Bidan, yaitu tes kompetensi teknis. Ya, itu 50 soal dilakukan, dikerjakan 60 menit. Nilai ambang batasnya 225. Nah, ini soal-soal yang tahun kemarin keluar ya. Mudah-mudahan banyak bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Ya, mulai. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Peraturan tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga diatur dalam Permenkes nomor 39 tahun 2016, Permenkes nomor 43 tahun 2019, Permenkes nomor 4 tahun 2019, Permenkes nomor 12 tahun 2017, Permenkes nomor 11 tahun 2017. Jawabannya adalah tentang penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PIS-PK itu pada Permenkes nomor 39 tahun 2016. Ya, jawabannya adalah A. Nah, di situ ada program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program Indonesia Sehat diselenggarakan melalui pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Integrasi UKP dan UKM secara berkesinambungan dengan target atau fokus keluarga berdasarkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga. Nah, di sini ada tujuan pendekatan keluarga mengintegrasikan seluruh program di puskesmas, meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, mendukung pencapaian SPM kabupaten, kota, dan provinsi, mendukung pelaksanaannya JKN, mendukung tercapainya program Indonesia Sehat. Ya, jadi ini ada di Permenkes nomor 39 tahun 2016. Nomor 2. Nyonya A usia 30 tahun, hamil 38 minggu, mengeluh kencang-kencang perut terasa nyeri yang sangat hebat. Setelah dilakukan pemeriksaan, nadinya itu 100 kali per menit, respirasi 26, serta teraba lengkungan melintang pada SBR setinggi pusat. Diagnosa yang sesuai dengan kasus di atas adalah A. Ruptura uteri, B. Solusio plasenta, C. Inersio uteri primer, D. Ruptur uteri iminen, E. Plasenta previa. Jadi tanda-tanda ruptura uteri itu ada rubekan pada uterus. Nah, ini sangat berbahaya ya. Bila hanya sampai vagina bagian atas, kolpaporeksis. Nah, menurut cara terjadinya ada yang spontan, jadi pada uterus utuh, faktor yang mempengaruhi terjadi peregangan berlebih segmen bawah uterus. Ya, ada traumatik, ada jaringan parut ya. Gejala ruptura uteri itu adanya tanda ruptura uteri iminen, gelisah, kemudian pernapasan dan nadi cepat, nyeri terus menerus di perut bawah, yaitu terus terjadi atau terdapat lingkaran retraksi atau bandel. Itu yaitu teraba lengkungan melintang pada SBR. Nah, ini ya. Kemudian nadi meningkat, nyeri perut sangat hebat. Nah, ini adalah tanda-tanda ruptur uteri. Ruptura uteri iminen atau kerobekan rahim mengancam adalah suatu keadaan di mana rahim telah menunjukkan tanda-tanda yang jelas akan mengalami ruptur. Yakin dijumpai lingkaran retraksi bandel semakin tinggi melewati batas pertengahan antara simfisis pubis dan pusat. Nomor 3. Seorang perempuan usia 27 tahun, P1A0, postpartum 12 hari, datang ke rumah sakit, mengeluh payudaranya nyeri dan bengkak. Hasil pemeriksaan terdapat implantasi dan kemerahan pada payudara sebelah kiri. Apakah diagnosa dari kasus tersebut di atas?
A. Mastitis, B. Bendungan payudara, tumor payudara, abses payudara, atau CA payudara. Nah, ini terjadi 12 hari payudaranya nyeri dan bengkak. Kemudian kemerahan pada payudara sebelah kiri. Nah, ini adalah bendungan payudara ya. Yaitu di sini ada payudaranya bengkak, nyeri ya. Ibu merasa tidak nyaman, payudaranya merah gitu ya. Ini penyebabnya adalah bayi belum bisa sempurna menyusui. Kemudian ibu tidak mau menyusui atau ibu tidak tahu bagaimana perawatan payudara. Pencegahannya itu payudara sering disusukan ya, dari kanan ke kiri gitu. Bergantian. Kemudian gunakan BH yang menyangga, kompres hangat, diperas sebelum disusukan. Teknik menyusui yang baik ya. Jadi jawabannya adalah bendungan payudara. Nomor 4. Anak usia 9 tahun terjadi perubahan payudara membesar dan menyatakan sudah haid pertama dan darah keluar banyak. 1 minggu sebelum haid merasa nyeri kepala, perut kembung, dan mual. Hormon apakah yang berperan dalam pembesaran payudara anak tersebut? A. Hormon LH, hormon FSH, hormon estrogen, hormon LH dan FSH, hormon progesteron. Jawabannya adalah hormon estrogen. Ya. Peran hormon estrogen sangat besar dalam sistem reproduksi wanita. Pada saat wanita memasuki masa pubertas, hormon estrogen berperan terhadap perubahan fisik seperti tumbuhnya payudara, rambut kemaluan, dan bulu ketiak. Nomor 5. Seorang wanita G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu, infartu kala 2 sedang melahirkan di RSU. Kepala janin sudah lahir namun tidak terjadi putaran paksi luar. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengurangi diameter bahu? Pasang infus, episiotomi, posisi mikrobed, dorong fundus, atau tekan suprasimfisis. Nah, posisi mikrobed itu kita lakukan pressure applied to petal anterior, yaitu tekan suprapubis ya. Jawabannya untuk mengurangi diameter bahu itu dengan tekan suprapubis. Mikrobed untuk melebarkan jalan lahir ya. Nomor 6. Datang ke PMB pasien usia 26 tahun baru melahirkan anak kedua 36 hari. Belum pernah menggunakan kontrasepsi. Hasil pemeriksaan tensi 160/90 terdapat varises. Alat kontrasepsi apa yang tepat untuk pasien tersebut adalah suntik, MOW, implan, IUD, atau pil. Ya. Kalau pasien dengan tensi tinggi dan terdapat varises itu kontrasepsinya jangka panjang dan lebih tepat adalah IUD. Ya. Bila Anda menginginkan alternatif kontrasepsi jangka panjang yang tahan bertahun-tahun, aman bagi penderita hipertensi, nah ya, aman bagi penderita hipertensi dan tidak mengandung hormon, ya, karena di situ terdapat varises juga, maka IUD tembaga adalah solusi yang tepat untuk program keluarga berencana Anda. Alih-alih menggunakan hormon, IUD tembaga bekerja mencegah kehamilan dengan melepas ion-ion yang bersifat toksik bagi sperma. Nomor 7. Nyonya A ingin menggunakan kontrasepsi darurat. Manakah yang termasuk alat kontrasepsi darurat? Nah, yang termasuk kontrasepsi darurat itu ada pil dan IUD ya. Nah, pil ini memblokir atau menghentikan pembuahan temporer menggunakan potensi kehamilan sampai dengan 90%.
Kalau IUD menghentikan pembuahan di dalam rahim harus ditempatkan 5 hari usai berhubungan seksual. Ya. Nah, ini kontrasepsi darurat ini digunakan di situasi tertentu. Itu karena diperkosa, atau kondomnya rusak, atau tidak meminum pil KB untuk mencegah kehamilan atau menunda ovulasi, bukan untuk menggugurkan kehamilan ya. Jadi jawabannya bisa dengan pil kondar atau dengan IUD. Pil kondar sebaiknya diminum kapan? Ya, kontrasepsi darurat dapat bermanfaat bila digunakan dalam 5 hari pertama, namun lebih efektif bila dikonsumsi sesegera mungkin. Kontrasepsi darurat sangat efektif dengan tingkat kehamilan kurang dari 3%. Ya, cara pakai ini ada contoh ya, yaitu minum 2 tablet sekaligus, minum paling lambat 5 hari atau 120 jam setelah berhubungan tanpa perlindungan alat kontrasepsi. Semakin cepat dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Hanya digunakan di saat darurat. Tetap gunakan alat kontrasepsi reguler untuk perlindungan terbaik ya. Nah, di sini ada jenis kontrasepsi darurat. Ya, diingat yaitu kontrasepsi darurat ini bersifat sementara, tidak untuk digunakan secara rutin ya. Nah, ada AKDR ya, Mepate, Kaparte, ada pil ya. Pil kombinasi dosis tinggi, dosis rendah, dan progestin. Oke. Nomor 9, kapan saat yang tepat kita melakukan PTT? Yaitu pada saat uterus berkontraksi. Tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan lain mendorong uterus ke arah belakang atas dorsokrania secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Nomor 10. Ibu hamil datang ke BPM kita dalam keadaan hasil pemeriksaan pembukaan lengkap atau kala 2 ketuban UPTU. Langkah awal yang harus dilakukan adalah persiapan alat, memimpin meneran, menyuruh ibu jalan-jalan, melakukan amniotomi. Nah, kalau ada ini pasien dengan kita tahu tanda gejala kala 2 ya di 60 langkah APN. Ada dorongan meneran, merasakan tekanan semakin menekan pada rektum dan vagina, perineum menonjol, dan pulpa dan sphincter ani itu membuka. Itu sudah pembukaan lengkap yaitu kala 2, tanda gejala kala 2 ya. Kemudian kita menyiapkan pertolongan persalinan. Lalu lihat dulu persiapan alatnya ya. Ini langkah awal yang harus dilakukan adalah persiapkan alatnya dulu. Kemudian setelah kita persiapkan alat, bahan, obat untuk menolong persalinan, untuk resusitasi bayi juga jangan lupa siapkan. Kemudian setelah itu pakai celemek ya, melepaskan semua perhiasan, pakai sarung tangan DTT untuk PD. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah persiapan alat dulu, kemudian melakukan amniotomi, kemudian memimpin persalinan ya. Nah, ini untuk soal jawab ya. Jika ibu bersalin itu ya, setelah pelepasan plasenta mengalami perdarahan kurang lebih 500 cc, tindakan pertama yang harus dilakukan apa? Massase uterus, pasang infus, KBI KBE, atau eksplorasi? Ya, jawab di kolom komentar. Oke. Sekian tentang soal-soal P3K Bidan. Mudah-mudahan banyak bermanfaat dan banyak dapat membantu kita belajar untuk ujian nanti ya, kemudian dimudahkan pada saat itu ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.